Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di seputar Minang Mulifa Channel. Kebanyakan orang-orang yang tahu tentang Tan Malaka, dia adalah pemimpin atau kepala dari komunisme. Anda harus tahu komunisme zaman dulu dan zaman sekarang itu sangat berbeda sekali. Tan Malaka adalah seorang Minang yang disebut Bapak Republik. Nah, Tan Malaka ini selain dari kepintarannya dalam perpolitikan dalam negeri, dia juga banyak sekali membangun republik di luar negara kita. Nah, Tan Malaka sebenarnya nama aslinya adalah Tan Ibrahim, Sultan Ibrahim. Sultan Ibrahim yang lahir di Suliki 50 kota. Jadi Tan Malaka ini banyak sekali orang ketahui kalau dia itu hanya pemimpin Partai Komunis Indonesia atau komunisme. Dan dia adalah pendiri dari Partai Murba. Nah, jadi ada sekitar 13 fakta yang belum begitu terungkap lah kira-kira dari Tan Malaka. Apa saja itu? Sebelum kami lanjutkan, jangan lupa di like, subscribe, jangan lupa di komen dengan komen yang positif. Oke, ini dia slide Tan Malaka. Inilah fakta dan rahasia dari Tan Malaka yang nggak diketahui publik. 1. Tan Malaka lahir di Pandan Gadang, Suliki, Sumatera Barat pada 2 Juni tahun 1897 dengan nama Ibrahim Datuk Tan Malaka. Tingginya saat dewasa 165 cm, lebih pendek dari Soekarno yang punya tinggi 172 cm. Yang kedua, Tan Malaka ternyata menguasai 8 bahasa, yakni Minang, Indonesia, Belanda, Rusia, Jerman, Mandarin, dan Tagalog. Yang ketiga, Tan Malaka tidak kurang 13 kali di penjara, masing-masing sekali di Filipina pada tahun 1937, Hong Kong tahun 1932, sedangkan di tanah airnya ia 11 kali di penjara pada tahun 1922 dan 1946 sampai 1948. 4. Tan Malaka memiliki sedikitnya 23 nama samaran. Di antaranya Elias Fuentes, Estanislao Rivera, Alicio Rivera, itu nama yang digunakan di Filipina. Hasan Ghazali jika dia berada di Singapura, Osorio jika dia sedang berada di Shanghai, dan Ong Song Lee jika dia berada di Hong Kong, serta 13 varian nama lainnya. Ia juga menggunakan nama samaran Tan Ming Sion kalau dia berada di Burma, Legas Hussein, Ramli Hussein, Ilyas Hussein jika ada di tanah air Indonesia, Cheong Kun Tat, Howard Lee jika ada di Cina. Ini dilakukan Tan karena selalu dikejar hendak ditangkap tentara Belanda, Inggris, Jepang, dan Amerika Serikat. Yang kelima, Tan Malaka telah menjelajahi 11 negara sebagai tempat bersembunyi dari kejaran polisi rahasia Belanda, Amerika, Inggris, dan Jepang. Di antaranya Singapura, Filipina, Belanda, Rusia. Total perjalanan diperkirakan mencapai 89.000 km atau 2 kali jarak yang ditempuh Che Guevara di Amerika Latin, setara 2 kali keliling bumi. Yang keenam, organisasi. Sedikitnya Tan Malaka pernah memimpin di 8 organisasi, baik di Indonesia maupun di luar negeri saat pelarian, yakni anggota Serikat Islam pada 1921 sampai 1922, Wakil Ketua Serikat Buruh Pelikan tahun 1921 sampai 1922, Wakil Komintern untuk Asia Timur pada tahun 1924, Ketua Biro Buruh Lalu Lintas se-Pasifik pada tahun 1924, Ketua Partai Republik Indonesia di Thailand tahun 1927, Ketua Persatuan Perjuangan pada tahun 1946, mendirikan Partai Murba pada tahun 1948,
pimpinan gerilya pembela proklamasi pada tahun 1948. Yang ketujuh, Tan termasuk pemikir dan penulis produktif. Tidak kurang dari 26 judul buku sebagai buah pikirannya terbit. Di antaranya Parlemen atau Soviet tahun 1922, Semarang dan Onderwits 1921, Dasar Pendidikan 1921, NAR The Republik Indonesia pada 1924, Masa Akti pada 1926, Manifesto Bangkok pada 1927, Madilog pada tahun 1943, Manifesto Jakarta pada 1945, Rencana Ekonomi Berjuang pada tahun 1945, Islam dalam Tinjauan Madilog pada tahun 1948, Pandangan Hidup pada tahun 1948, Gerpolek pada tahun 1948, dan beberapa lainnya. Yang kedelapan, Tan rupanya pernah bekerja sebagai mandor kebun teh di Delhi, Sumatera Utara pada 1919 sampai 1920. Guru sekolah rakyat di Semarang, Pekalongan, Bandung, dan Yogyakarta pada 1920 sampai 1922. Penulis lepas di koran El Debate Filipina pada 1924 sampai 1927. Kerani pada perusahaan impor Singapura pada tahun 1927. Guru di Foreign Language School, sekolah yang didirikan Tan di Amoy, Cina pada tahun 1936 sampai 1937. Guru bahasa Inggris dan matematika di Nanyang Chinese Normal School, Singapura pada tahun 1934 sampai 1941. Juru tulis pertambangan batu bara di Bayah pada tahun 1941 sampai 1945. Tukang jahit di Kalibata pada tahun 1942. Yang kesembilan, siapa sangka Tan yang dikenal sebagai tokoh komunis dan penganut Marxisme ini sejak muda telah hafal Al-Quran. Yang ke-10, pelanjut Soekarno-Hatta. Tan satu dari 4 tokoh yang menerima testamen politik atau surat wasiat dari Soekarno pada September 1945 untuk melanjutkan pemimpin revolusi Indonesia, manakala Soekarno dan Hatta ditangkap atau dibunuh. Yang ke-11, Tan dibunuh militer Indonesia saat berada di Selopanggung, Kediri pada 21 Februari tahun 1949. Yang ke-12, pahlawan nasional. Soekarno menobatkan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional pada tahun 1963, tanggal 28 Maret. 13. Tan Malaka adalah seorang jomblo seumur hidup. Ketika ditanya oleh Adam Malik, pernahkah Tan jatuh cinta? Tan Malaka menjawab, pernah, 3 kali malahan. Sekali di Belanda, sekali di Filipina, dan sekali lagi di Indonesia. Tapi semuanya itu katakanlah hanya cinta yang tak sampai. Perhatian saya terlalu besar untuk perjuangan Indonesia, kata Tan Malaka. Oke, bro. Nah, itu dia fakta tentang Tan Malaka yang sedikit kali orang tahu, atau ini mungkin masih dirahasiakan. Ini kami himpun dari berbagai sumber. Jadi hanya kita ketahui 13 fakta tentang Tan Malaka. Dan Tan Malaka ini selain dari pekerjaannya berpolitik, menulis dan lain-lain, dia juga sebenarnya juga pernah menjadi buruh atau pekerja. Jadi begitulah. Mari kita tiru semangat-semangat pendahulu kita. Jadi Tan Malaka ini juga meninggalnya karena dibunuh oleh militer. Mungkin karena pergolakan politik zaman dulu. Tapi asal Anda tahu, Soekarno menetapkan Tan Malaka sebagai pahlawan Republik Indonesia. Berjayalah Minangkabau, berjayalah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Oke. Di sana.